Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, innallaha la yastahyi minal haqq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin uhi ilaihi biqaulihi ta'ala. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail, isna'u kulla syai'in illa nikah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajah dalam keadaan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan, insyaallah ya. Bagi orang-orang yang ahli surga, itulah orang-orang yang murah senyum ya, orang cemberut tuh, seperti itu. Sebelum ke pembahasan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Semoga kajian kita pada kali ini yang insyaallah akan saya bahas, yaitu kajian kitab Risalatul Mahid. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, pada pertemuan kali ini akan saya bahas mengenai asal-usulnya seorang perempuan haid ya. Asal usul darah haid itu sebenarnya itu dari mana gitu ya. Seorang perempuan itu emang sudah bawaan dari sananya, bawaan dari lahirnya itu emang mengeluarkan darah. Jadi aja wedi, aja kok gumun, lho nyangka wong wadon kok metu geti ya. Itu emang sudah jadi bawaan seorang perempuan. Ya, itu udah bawaan asli. Itu ya. Lah bawaan asli ini, darah ini ya, itu kan tidak dari darah yang sakit, enggak kan? Ya, bukan disebabkan darah itu sakit. Maksudnya dari apa? Orang darah itu karena kita itu dalam keadaan sedang sakit. Orang kalau sedang sakit ya akhirnya mengeluarkan darah, bukan. Itu emang sudah menjadi kebiasaan seorang perempuan mengeluarkan darah di setiap bulan beberapa kali, itu seperti itu. Ya. Lah kemudian ya, mengeluarkan darahnya ini itu dari mana? Dari farjinya seorang perempuan. Itu seperti itu ya. Bahwa orang-orang Arab itu menamakan darah tersebut yaitu darah haid namanya. Itu sudah ada pada zaman dahulu kala. Nah, ya. Awal mulanya, asal mulanya darah haid itu yaitu ketika Siti Hawa
itu sedang berada di surga, kemudian dibujuk sama setan untuk mengetok pohon syajaratul khuldi, ya. Pohon itu syajaratul khuldi, yaitu pohon khuldi, ya. Ini pohon larangan Allah lah, ya. Lah ini dibujuk bahwa Siti Hawa itu untuk mengetok pohon syajaratul khuldi sama iblis, ya. Iblis menggoda, membujuk, teketok pohon syajaratul khuldi. Lah, akhirnya ternyata Siti Hawa itu terkena rayuan bujukan iblis laknatullah. Lah, sampai situlah akhirnya Allah itu bendu, akhirnya Allah itu murka dan mengeluarkan pohon itu mengeluarkan semacam cairan darah, dan pas itulah kemudian bertepatan itu Siti Hawa mengeluarkan darahnya dari farjinya. Ya, itu dalam 1 bulan, ya, itu berhenti keluar, mandek, metu maning, mandek, metu maning, itu seperti itu. Itu sampai dengan apa? Sampai dengan turun temurunnya kepada anak cucu kita ini. Itu seperti itu. Itu hanya gara-gara rayuan iblis laknatullah itu. Ya, akhirnya seperti ini. Dan perlu diketahui, ya, bahwa yang namanya darah haid itu darah kotor. Ya, darah kotor itu emang bagusnya harus dikeluarkan, harus dibuang, darah kotor kok. Itu seperti itu. Ya. Kemudian pada zaman jahiliyah dahulu itu banyak sekali hukum-hukum bagi orang-orang yang sedang haid. Ya, itu apa saja? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, pada zaman jahiliyah itu banyak sekali, ya, terhadap hukum orang yang sedang haid. Ya, ini orang-orang Yahudi itu melarang seorang perempuan itu makan saja itu enggak boleh bersama dengan suaminya. Ya, haid. Ya, bu hukum kupriwe ke ceritane. Jadi kotor enggak boleh bersamaan tuh, betul. Ya. Apalagi kok tidur bareng enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Kemudian enggak boleh masuk rumah, ya enggak boleh. Bareng lelungguhan duduk bareng tok be ora oleh. Itu pada hukumnya orang-orang Yahudi itu seperti itu. Ya. Lah, malah sing luwih bahaya maning malah orang Nasrani. Orang Nasrani itu malah enggak ada larangan apa-apa. Blas ora ada larangan apa-apa. Wong arep jima be ora apa-apa kowe. Ya Allah, ya. Akhirnya pada zaman itu kemudian banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul huwa adza." Itu seperti itu. Fatazilun nisaa fil mahid. Qul huwa adza. Fatazilu nisaa fil mahid. Hai Muhammad, orang-orang itu pada bertanya tentang haid. Ya, maka dijawab, mbok malah terus-terusan kayak gue. Wong wadon ora lih, metu malah diusir sekang omah. Wah, turu dawek ana nang kebon marakon lunga pada gue. Ke zaman jahiliyah itu orang-orang Yahudi seperti itu. Ketika banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang masalah haid, ya, hai Muhammad, dawuhana, ya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtum an ta'tazilu mujama'atahun idza hidna wa lam ya'murkum bi ikhrajihin minal buyut kafi'lil a'ajim. Yang artinya bahwa sebenarnya Allah Ta'ala itu, ya, hanya mencegah satu, yaitu jangan berbuat jima kepada istrimu ketika sedang keadaan haid. Itu orang kok jere mlebu maring omah, lungguh barang, duduk barang, yang jagong orang ali, enggak seperti itu. Ya.
Karena lagi kotor, ini lagi kotor ini, gak boleh pergi lu, kotor, melasi temen ya kayak gue. Kira-kira kok arika-arika pada gue yang harus siki kayak gue gila-giranya gelem. Ya lagi haid diusir, ana turu dawe nang jabat lunga, aja kembul karo jane. Gue gak seperti itu. Ya, jangan seperti orang-orang ajam itu loh ya. Kayak gitu. Pemaning orang-orang Nasrani jima kok oleh ya, aduh kayak bahaya banget. Kayak mulane keluar ayat ya kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu seperti itu. Ya. Nah kemudian ya wala taqrabuhunna hatta yadhhurun. Ya. Ketika istrimu itu belum mandi, belum hadas, ojo wani-wani kowe mereki lo ya kakangnya ya, bapaknya ya, ojo mereki agar urung bener-bener suci, kurung adus, kumpul, itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Ya. Lah kemudian walaupun toh sudah mampet ya, sudah ibaratnya sudah nggak keluar darah, kalau dia belum mandi itu masih haram hukumnya. Sampai kemudian dari head awal kemudian sampai head lagi kok belum mandi, kowe ora lih dituruni aja jadi sit. Par urung adus boleh. Karena apa? Untuk menghilangkan hadas dulu kotor. Karena itu darah kotor dibersihkan dulu. Tuh seperti itu. Ya. Itu haram kalau dijima oleh suaminya. Itu seperti itu. Ya. Apalagi ya, orang belum mandi ya, kok sudah bolak-balik dijimai. Ya, itu haram. Ya. Haram. Kemudian turun ayat faida tapoharna fa'tuhunna min hasu amarkumullah. Ya. Ketika istrimu itu sudah mandi, ya menghilangkan hadas haid, maka diperintah oleh Allah silakan, monggo ngumpul lono silakan. Boleh, itu emang perintah Allah. Wa ashiru hunna bil ma'ruf, ya pada ngumpulono istrimu kuwe kelawan aturan kang bagus ya, seperti kesucian ya, tempat ya, itu harus ya pakai aturan. Kemudian dilarang buang air kecil ya, itu kalau belum bersuci kok dia berjima dengan istrinya, itu tidak boleh karena itu mengandung najis ya. Harus pipis langsung dicuci dulu ya, zakarnya dicuci dulu tuh seperti itu. Ojo pipis mau patapit ya, patapit gue langsung gitu ya. Itu enggak, itu nasi najis ya. Ya kalau mati sih Pak, kalau mati boleh. Kalau mati emang itu dimafu ya. Ya, dimafu. Karena apa? Ya itu emang keluarnya ketika dakarnya itu emang ya syahwat ya. Karena apa? Orang sedang mau melakukan jima itu kan memang harus dengan zakar yang kuat, ya pasti akan mengeluarkan yang namanya madi. Kalau seandainya nggak ada madi, ya nanti nggak kuat ya, tegangannya nggak kuat, akhirnya ya kelip ya, aduh ya, itu ya, waduh, kurang itu seperti itu. Makanya innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang taubat dan kepada orang-orang yang bersuci itu ya. Makanya dijaga kesucian, yang harus berpipis ya langsung dicuci dulu aja langsung, itu najis itu. Apalagi nanti ke darah ya kumpul dengan mani, akhirnya nanti maninya jadi najis. Terus seperti itu karena terkumpul dengan uyuh kemiki. Ya. Itu seperti itu.
Oke, untuk pertemuan kali ini kiranya cukup sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.